yang nggak lancar. Puasa yaumul bidnya Minggu, Senin, Selasa, teman-teman. Minggu, Senin, Selasa. 13, 14, 15. Ya, ini tanggal 12, tanggal 13, 14, 15. Ya, sejak kenal Ustazah jadi tahu puasa yaumul bid. Siap ya, jazakumullah teman-teman. Aku akan terus mengingatkan teman-teman untuk puasa-puasa di momentum tertentu ya. Pasang foto keluarga boleh, karena foto itu bukan hasil imajinasi. Yang nggak boleh itu adalah lukisan atau berbentuk patung atau lukisan yang dibuat dengan tangan ya. Saya biasa bangun malam, sholat tahajud. Kalau lagi halangan gimana? Saran aku tetap bangun. Karena kenapa? Untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk melakukan bangun malam. Karena tahajud itu bukan sekedar soal iman, tapi tahajud itu soal fisik kita, soal keadaan dan kondisi kita. Oke? Ustazah, hukum mencabut uban. Mencabut uban itu makruh karena uban itu akan menjadi cahaya buat kita nanti di padang mahsyar ya teman-teman. Nah tetapi kalau dia udah gatal boleh dicabut ya. Iya, kalau sholat nggak pakai baju, cuma celana dalam doang dan bra. Oke, nggak apa-apa, nggak pakai baju nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman usahakan untuk benar-benar tertutup seluruhnya. Jadi mukenanya benar-benar tertutup, tidak transparan, tidak bolong-bolong. Ya usahakan benar-benar tertutup, maka tidak ada masalah. Mau ke nggak pakai celana dalam pun nggak apa-apa. Cuman kalau bisa menghadap Allah tuh ya bersih ya teman-teman ya. Jemur pakaian di malam hari makruh ya. Oke ya. Ustazah, puasa yaumul bid sambil kodo puasa Ramadan aku nggak anjurkan. Karena apa? Karena kodo itu beda dengan sunnah. Kalau kodo itu harus pasang niat sebelum azan. Sementara puasa yaumul bid boleh pasang niat di tengah hari. Yang kedua, puasa kodo nggak boleh ganti sampai maghrib. Sementara puasa yaumul nggak boleh batal sampai maghrib. Sementara puasa yaumul bid boleh batal kalau kita pengen makan. Nah puasa kodo nggak boleh berhubungan badan, dan puasa yaumul bid kalau lagi suaminya butuh boleh dibatalkan ya. Siap Mbak Yusma, Mbak Alahan. Bulan ini kapan ya puasa yaumul bidnya? Pengumuman bahwa puasa yaumul bid itu adalah besok hari Minggu, Senin dan Selasa ya. 18, 19, 20 Agustus. Niatnya adalah sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Tidak pakai sahur tidak apa-apa, yang penting puasa aja. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, nggak ada masalah ya. Nah teman-teman ya, teman-teman niatkan itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke itu ya. Jadi puasa yaumul bid kapan? Jadi puasa yaumul bid kalau lapar boleh makan Ustazah. Boleh tapi batal puasanya. Tapi kalau puasa ganti kan tidak boleh dibatalkan. Puasa yaumul bid boleh dibatalkan. Ya, batal tapi ya Mbak. Ustazah, kalau baca Quran yang ada terjemahannya itu kalau batal boleh dipegang. Jadi teman-teman kalau baca Quran itu sunnah wudhu ya, tidak wajib wudhu. Ya, tidak wajib wudhu ya teman-teman ya. Tidak wajib wudhu. Jadi boleh aja baca Quran walaupun belum ada wudhunya. Ustazah, kalau sholat asar itu ada sholat sunnahnya nggak? Ada. Iya betul, harus detail ya. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah asar itu ada, tapi sunnahnya sunnah biasa ya. Jadi tidak hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi sunnahnya sunnah biasa. Niat sholat ba'diyah isya. Semua niat sholat sama. Ya, semua niat sholat sama. Ba'diyah isya. Sengaja aku sholat ba'diyah isya 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan, apalagi qobliyah zuhur, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Apalagi sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan, apalagi sholat hajat,
sengaja aku sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya kan gitu aja guys. Jadi bedanya cuma merek sholatnya aja ya, isinya sama aja ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis boleh sekalian puasa ganti Ramadan? Sama ya. Aku sarankan tidak melakukan itu, satu niat satu amal. Kalau baca Quran yang ada Latinnya aja, nggak baca Arabnya, boleh nggak? Saya tegas bilang nggak boleh. Karena hukum baca Quran tuh ada 3. Yang pertama, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Wajib guys. Yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Teman-teman izin sebentar ya. Ditutup lagi ya, ditutup lagi bang. Yang pertama adalah yang baca Quran belum bisa, wajib belajar sampai bisa baca Quran. Saya ulang ya, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, membacanya hukumnya sunnah. Ya, jadi nggak boleh baca Quran cuman Latinnya aja, karena bisa baca Quran itu wajib. Nah kemudian kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Kalau niat sholat nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, tapi dari takbir sampai salam harus bahasa Arab. Oke, qobliyah maghrib pakai qobliyah nggak? Ada qobliyah maghrib, tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa aja. Oke, sholat kalau lagi haid bolehkah memimpin hadarat? Nggak apa-apa. Wanita haid sholawatan sekedar zikir nggak apa-apa. Wanita haid itu yang dilarang adalah baca Quran yang full Arab, kemudian sholat, tawaf, puasa, dan berhubungan badan. Selebihnya boleh ya. Oke, Ustazah, puasa yang mulbid itu puasa apa? Boleh gabung. Oke. Biar teman-teman mengamalkan puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa khusus malam ini aku ulang-ulang, setuju ya teman-teman. Pengumuman puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Di pertengahan bulan puasa, di pertengahan bulan Hijriah. Di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Nah untuk bulan ini, puasa Yaumul Bid itu dilakukan besok Minggu 18 Agustus, Senin dan Selasa. Jadi 18-19 Agustus. Niatnya adalah puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid ya. Nah puasa Yaumul Bid ini manfaatnya bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Faka'an nama siyamid dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Niatnya adalah sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman nggak sahur juga nggak apa-apa. Ya, nah kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa itu sehari atau 2 hari atau 3 hari. Tapi setiap bulannya beda-beda tanggal masehinya. Makanya aku selalu ingatkan untuk teman-teman yang belum kenal dengan puasa Yaumul Bid, kenalan. Itu puasa yang cukup dahsyat ya. Bahkan itu menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya ya, atau kemudian sholat witir dan sholat duha. Coba dibantu tulis puasa Yaumul Bid 18, 19, 20 Agustus ya teman-teman ya. Kalau puasa belum lunas bisa puasa Yaumul Bid, tapi setelah itu silahkan buru-buru dilunaskan ya teman-teman, gak ada masalah. Qodho puasa itu sampai Ramadan tahun depan ya. Silahkan teman-teman. Kalau untuk dibarengi puasa qodho itu banyak yang ulama yang tidak menyetujuinya karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nanti teman-teman repot ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita puasa, oke ya. Apakah oke? Kalau teman-teman itu beda lagi pertanyaannya. Kalau tahun lalu kita belum mengganti puasa, misalnya aku nggak puasa 7 hari Ramadan tahun lalu. Harusnya aku bayar tahun ini 7 hari. Maka aku nggak bayar, lalu aku kemudian bayarnya tahun depan. Itu kenanya 2. Yaitu kena puasa qodho dan kena fidyah 7 hari kalau lewat tahunnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita kampanyekan puasa Yaumul Bid besok, dan besoknya ya.
Puasanya mulai Minggu, Senin, Selasa 18, 19, 20. Sebenarnya mulai Senin juga nggak apa-apa, tapi afdolnya biar serentak. Sebenarnya di awal bulan juga boleh, di akhir bulan juga boleh, tapi afdolnya di tanggal 13, 14, 15. Oke. Pengumuman buat teman-teman yang sedang puasa Daud atau yang sudah rajin puasa Daud. Teman-teman gak usah pikirkan lagi Yaumul Bid. Gak usah pikirkan lagi puasa Senin Kamis. Karena puasa Daud itu udah top one. Jadi gak usah puasa, lanjutkan aja puasa Daudnya dan itu udah ada di video aku hari ini ya. Kalau kita sedekah, kita nggak sholat, hukumnya gimana? Nggak sholatnya berdosa, sedekahnya dapat pahala. Tinggal nanti ditimbang berat dosa dan pahalanya. Dan aku yakin, Pak, dosa meninggalkan sholat lebih buruk dibandingkan pahala sedekah. Nanti jadi nggak imbang dia, teman-teman ya. Ya, mari kita puasa Yaumul Bid besok. Wah, kan iko pulo ya kan, syap ya. Puasa, iya, membaca surat Yasin di atas kuburan. Jangan baca surat Yasin di atas kuburan, terkejut dia nanti. Ngapalah kau duduk sini, kata dia nanti kan. Jadi baca surat Yasin di kuburan ya, bukan di atas kuburan ya. Di kuburan hukumnya boleh, tapi tidak utama ya. Tidak lebih utama sih, di rumah pun nggak apa-apa ya. Oke, thanks you very much, Madam. Muis info. Oh, Masya Allah, Madam aku katanya guys. Aku puasa Daud tapi puasa Yaumul Bid mau juga. Ya, saran aku Daud aja. Tenang aja. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa, puasa apa yang bisa kulakukan?" Rasulullah bilang, "Lakukan puasa Senin dan puasa Yaumul Bid." "Aku masih sanggup ya Rasulullah, kau tambah dengan Senin Kamis." "Aku masih sanggup ya Rasulullah, kau tambah dengan puasa Daud dan itulah sebaik-baiknya puasa." Wah, yang udah puasa Daud angkat topi ya guys. Puasa Daud itu susah ya, nggak mudah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Masya Allah. Bahkan Rasul pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan sepuasa Daud untuk umatku. Ya, tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku ya. Ya, Yaumul Bid boleh dulu, nanti setelah itu boleh kodo puasanya ya. Sholat 2 jam 7 bisa nggak? Sholat dua itu teman-teman pokoknya 3,5 jam setelah adzan subuh ya. Ustazah, tergantung daerahnya. Mau tanya, kalau mau tahajud apakah harus mandi dulu enggak? Kalau teman-teman tidak dalam keadaan junub, maka tentu teman-teman tidak wajib mandi ya kan? Kalau tidak dalam keadaan junub, maka tentu tidak wajib mandi. Wajib mandi dalam keadaan junub ya. Kalau enggak junub tentu enggak wajib mandi ya teman-teman ya. Ustazah, jadi membayar puasa dari tahun ya. Oke, teman-teman coba dengerin aku, ini agak sulit, pelan-pelan. Katakan kemarin, tahun ini aku harus ganti puasa 7 hari. Sampai Ramadan. Tahun lalu aku nggak puasa 7 hari, kan aku harus ganti tahun ini. Mentoknya di bulan Ramadan. Ya. Rupanya aku cuman ganti 5. Maka 2-nya aku nggak ganti. Tahun depan aku bisa ganti, tapi tahun depan itu aku kena ganti puasa 2 dan fidyah 2. Memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya kali 2. Tahun depan aku nggak ganti juga guys. Aku boleh ganti tahun depannya lagi yang 2 itu dengan 2 kali kodo dan 4 fidyah. Jadi fidyahnya berlipat, berganda. Sementara untuk puasanya tidak berganda. Oke? Kalau baru mau berangkat kerja jam 7 gimana? Tergantung jam 7 udah duha atau tidak di tempat teman-teman. Itu hanya teman-teman yang tahu. Ya, atau duhanya di kantor juga nggak ada masalah. Karena untuk sholat duha itu waktunya tergantung teman-teman sih. Ya, tergantung lokasi teman-teman sih. Kalau di aku jam 7 belum ada, 7.30 kami sholat duha di sini. Ya, hitung aja sekitar 3,5 jam setelah azan subuh. Zikir bersama habis sholat bid'ah atau tidak? Oh, zikir bersama itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. It's okay, nggak ada masalah ya. Teman-teman, Rasulullah pernah melakukan itu dengan para sahabat walaupun nggak sering.
Subuh jam 5 berarti duhanya 7.30. Ustazah, kalau mau sholat hajat apakah harus diawali dengan sholat taubat? Tidak, itu kan sholat sunnah Mbak. Kalau sholat sunnah itu nggak ada masalah Mbak, kapanpun. Dan tidak ada syarat, mau sholat hajat harus sholat taubat, mau sholat taubat harus istikharah, nggak kayak gitu Mbak. Mau sholat tahajud harus witir, mau sholat witir harus tahajud, nggak gitu Mbak. Ya, jadi bebas aja ya. Oke. Bid'ah kalau diuangkan per hari berapa bid'ah? Oh fidyah kali ya, typo ya. Fidyah kalau diuangkan per hari berapa beras yang teman-teman makan berapa? 1,4 kilogram beras yang teman-teman makan dirupiahkan aja. Iya kan, dirupiahkan aja berapa ya kan. Nah harga beras jangan tanya aku guys, aku tahu harga beras guys dalam hati ya kan. Benarkah berdosa sedekah kalau masih punya hutang? Siapa bilang Mbak? Nggak benar itu ya Mbak. Jadi gini, masa ada orang yang hutangnya 500 juta, dia tidak bisa sedekah 10.000? Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sedekah itu boleh walaupun masih ada hutang. Bahkan sedekah itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Syukur-syukur bisa bayar hutang. Yang tidak boleh itu adalah hari ini hutangnya 2 juta. Tapi teman-teman saat ini teman-teman nggak milih untuk bayar hutang. Teman-teman milihnya sedekah 2 juta. Padahal jatuh temponya hari ini, itu nggak boleh. Atau hutang yang lalu teman-teman nggak bayar. Tahu-tahu teman-teman semangat sedekah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh tempo hutangnya masih lama, ya kan, lalu kemudian teman-teman pengen sedekah kecil rutin hari ini, nggak apa-apa ya. Jadi aku nggak tahu dari mana teman-teman dapat informasi tidak boleh sedekah kalau masih ada hutang. Menurut aku itu kurang detil penyampaiannya. Tidak boleh sedekah hari ini kalau masih ada hutang yang harus dibayar hari ini. Kalau jatuh temponya adalah hari ini, maka hutang duluan. Kalau jatuh temponya masih lama, boleh aja kita sedekah. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, kalau sholat hajat diamalin lebih dari 12 rakaat nggak bisa. Sholat hajat maksimal 12 rakaat ya. Apakah sholat awabin harus rutin tiap hari? Tidak ada harus. Sholat awabin itu sunnah, jadi tidak ada harus. Kalau sunnah ya sunnah ya. Kalau sunnah ya sunnah. Kalau wajib ya wajib ya. Oke, Ustazah, kalau kita mau kurban, utang kita belum lunas. Yang penting hutangnya belum jatuh tempo ya, teman-teman ya. Nah, tergantung berapa. Utangnya 500 juta, kurban cuma 2,5. Utangnya utang orang kaya pula. Ya, semua rata-rata orang kaya, kalau dia nggak ngerti agama, dia utang. Iya kan, misalnya artis A, dia punya banyak utang, masa nggak boleh dia kurban? Nggak kayak gitu konsepnya ya, teman-teman ya. Jadi, ya yang harus tuh wajib. Yang harus tuh wajib. Ya. Jadi gini teman-teman. Kita kalau bicara agama, maka aku tidak pernah menggunakan kalimat harus. Kalau harus, jemaahnya akan nganggap itu wajib. Bener nggak? Banyak banget saya dengar, kita ini kalau wudhu harus pakai handuk. Harus pakai handuk. Nggak boleh telanjang misalnya kayak gitu kan. Tidak harus ya teman-teman ya. Tidak harus ya teman-teman ya. Dianjurkan atau disunnahkan. Kalau teman-teman bilang harus, nanti jadinya wajib. Sholat duha itu harus rakaat pertama baca asyam, rakaat kedua baca ad-duha. Wah, aku nggak hafal ad-duha. Kalau gitu aku nggak sholat duha aja. Kan kayak gitu jadinya. Jadi sholat duha itu dianjurkan atau disunnahkan baca ad-duha, di rakaat kedua dan asyams di rakaat pertama. Tapi cuma anjuran saja. Jadi kalau harus nanti jadinya wajib. Dia tidak harus, dia tetap sunnah. Ustazah, kalau mau tahajud harus witir dulu, atau mau witir harus tahajud dulu? Tidak, sunnah saja. Oke. Obat dan madu 1 jam cukup ya. Kalau puasa Daud apa termasuk puasa qodho? Beda lah. Puasa qodho itu hukumnya wajib, puasa Daud itu hukumnya sunnah ya. Ustazah, zikir untuk dimudahkan dijauhkan dari hutang. Ada yang hafal teman-teman? Ada yang hafal Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa agar teman-teman terlepas dari lilitan hutang. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, itu ya, doa terlepas dari hutang ya.
Mana nih ya? Mana dia? Nah ini Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, tolong dijawab kalau dalam lagi sujud apa boleh bacaan zikir? Nah, beda. Kalau sujud terakhir itu bukan zikir. Sujud terakhir itu doa. Itu dia itu yang aku tematkan di atas itu. Ini kayaknya aku hafal ya doa doa yang berhutang. Ini kayaknya orangnya nggak ada hutang tapi hafal aja doa berhutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya itu ya. Artinya ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram ya, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Oke. Vidya boleh nggak dijadikan Jumat berkah? Nabi. Vidya itu nggak bisa ke Jumat berkah. Kecuali teman-teman Jumat berkahnya diserahkan di hari Jumat, tapi pastikan ke orang miskin ya teman-teman ya. Pastikan ke orang miskin. Ustazah, aku nggak punya hutang jadi nggak hafal. Aku nggak punya hutang juga, tapi aku kemarin ngafal. Lama aku ngafalnya. Oke, gitu ya. Aku dituntut oleh teman-teman menghafal ya. Semoga yang punya hutang nggak apa-apa, itu biasa ya. Yang lalu biar berlalu, Allah mudahkan keluar dari itu semua ya, teman-teman insyaallah ya. Aku memaklumi ya teman-teman yang punya hutang, aku sangat memaklumi, nggak apa-apa. Ke depan kita semoga Allah jauhkan ya dari hutang ya. Insyaallah kita keluar dari situ semua. Ustazah, yang disematkan tak punya hutang juga Zah. Siap, ya Masya Allah. Ustazah, lebih baik ngasih ortu apa anak yatim kalau sedekah? Sebar aja. Sebar aja. Semakin banyak orang yang kita mudahkan, yang kita bikin senang hatinya, maka semakin banyak berkah untuk kita ya. Mbak Walismi ada, Zah harus tuntut, harus apal semua. Soalnya netizennya. Oh iya iya iya, siap aku hafal ya. Siap Mbak Nurhima, Mbak Budianto ya. Oke. Za sesudah sholat baiknya tahlilan dulu atau doa dulu? Tahlilan dulu lah. Tahlilan itu zikir, doa itu adalah doa. Ya, tadi aku mau jawab ini teman-teman. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu tidak zikir ya, doa ya teman-teman ya, doa ya. Misalnya doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar dari masalahku, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Itu ya, itu doa sujud terakhir ya. Ya ini dia aku coba sematkan ya. Oke sebentar ya. Allahumma rzuqni makhraja itu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, puasa Daud itu sampai berapa lama? Puasa Daud itu seumur hidup boleh teman-teman, sesanggupnya ya. Sesanggupnya puasa Daud itu ya teman-teman ya. Seumur hidup ya. Ustazah, apakah kita kalau bertaubat harus mandi taubat? Sunnah, tidak harus sunnah ya, tidak harus ya. Kemudian bagaimana pandangan Ustazah dengan buku Law of Attraction? Law of Attraction itu ada dalam agama Islam ya. Kalau kita mau islamisasikan, dalam dalil dikatakan ana inda dhanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Ya, jadi Law of Attraction itu bagus, attract ya, prasangka baik kepada masa depan, prasangka baik kepada Allah. Cuman Law of Attraction versi barat itu sumbernya adalah energi. Sementara Law of Attraction versi Islam adalah tauhid ya. Nanti kita bahas lebih panjang ya. Nanti kalau teman-teman nggak paham Law of Attraction, kasihan kita. 11 kali ya Zah. Ya, dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu usahakan baca 11 kali. Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni sih sama aja sih, nggak apa-apa sih ya. Allahumma rzuqni itu artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Kalau Allahumma rzuqna ya Allah berikan kami jalan keluar, nggak ada masalah ya. Ustazah ketiduran tapi sudah masuk waktu Isya itu gimana? Ketiduran udah masuk waktu Isya, bisa sholat Isya teman-teman. Ketidurannya sholat apa nih? Ustazah, kalau meninggal masih punya hutang gimana? Nanti orang yang berhutang akan menuntut kepada ahli waris kita, ya.
Yang mana? Yang mana nih? Allahumma yang mana? Doa yang mana? Dibaca setelah sholat ya Zah. Yang mana? Yang mana? Oke, sujud terakhir boleh baca Allahumma rzuqni ziyaratul haramain. Boleh, boleh. Pokoknya sujud terakhir ketika mau habis sholat itu isinya doa. Kalau pengen punya anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kalau pengen punya jodoh, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya kan? Kemudian apa lagi? Doa sujud terakhir Allahumma rzuqni makhraja, usahakan baca 11 kali ya teman-teman ya. Ustazah sholat awabin boleh nggak dilakukan berjemaah? Semua sholat boleh berjemaah kecuali sholat rawatib. Saya ulang ya, semua sholat boleh berjemaah kecuali sholat rawatib ya teman-teman ya. Sholat duha boleh berjemaah, sholat tasbih boleh berjemaah, kemudian sholat tahajud boleh berjemaah. Semua sholat bisa berjemaah kecuali rawatib. Kalau sholat taubat tiap hari nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa Mbak Syaimah, bagus ya Mbak. Ustazah sholat rawatib itu apa Zah? Oke, Ustazah kapan puasa Yaumul Bid 2024 Agustus? Oke, Yaumul Bid bentar ya, aku jelaskan setelah ini. Tadi ada yang nanya kapan apa? Ya Allah lupa aku kapan apa nih? Oh, sholat rawatib ya. Sholat rawatib teman-teman boleh dengerin aku, tahan nafasnya sampai aku selesai ngomong. Aku mau ngomong lagi tentang rawatib. Jangan-jangan ada yang mengamalkan, ya kan? Rawatib itu adalah nama sholat. Rawatib itu terdiri dari dua. Jadi rawatib itu adalah bapaknya. Bapaknya ini punya anak, namanya Qobliyah dan Ba'diyah. Qobliyah adalah sholat sunat sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah sholat sunat setelah sholat fardu. Oke, namanya rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Nah, kapan saja dilakukan? Saya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Khusus untuk 2 rakaat sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum asar. Itu hukumnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad. Artinya lebih gampangnya nggak usah pusing-pusing. Semua sholat itu boleh rawatib kecuali habis subuh dan habis asar. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian aku mau jelaskan tentang puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu dilakukan besok, besok, dan besok. Minggu, Senin, dan Selasa. 18, 19 Agustus. Boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Bacaan sujud terakhir dalam hati kalau berdoa boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, halo Mbak Nur, iya, oke ya, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia boleh dalam hati, kalau Yaumul Bid 1 hari nggak apa-apa ya. Ustazah tolong sematkan doa minta jodoh. Guys, ada yang hafal teman-teman? Aku cuman tukang semat. Kamu mengapain Sinel malam-malam tukang semat? Nah, yang nyata teman-teman kita. 2 nggak apa-apa Yaumul Bid ya. Oke, 2 nggak apa-apa. Nah ini dia doa minta jodoh ya teman-teman ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya teman-teman ya. Itu doanya ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Itu juga dia doa minta keturunan, doa minta jodoh itu juga. Di screenshot aja nanti dicatat di rumah ya. Oke, silakan ya. Itu dia Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nah, untuk kodo sholat bisa dikodo kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa. Silahkan ngapnya dilepas ya. Nafasnya boleh dilepas ya. Oke, berapa kali sholat untuk jamaah? Salam 2 kali dong. Teman-teman masih bingung tentang jamaah? Yang masih bingung tentang jamaah, teman-teman boleh ke TikTok aku aja. TikTok aku itu ada aku sematkan kok tentang jamaah itu penting, jarang teman-teman dapat ya.
Tuh ya. Tuh di ujung ya, ujung pojok kiri atas itu tentang jamak ya. Ustazah, saya biasa puasa Daud. Kalau udah puasa Daud, pengumuman, kalau udah puasa Daud, lanjutkan puasa Daud. Itulah kata-kata yang paling singkat dan menurutku singkat. Kalau udah puasa Daud, lanjutkan puasa Daud. Gak usah Yaumul Bid, gak usah Senin Kamis. Karena puasa Daud itu udah paling mantap. Oke? Gitu ya. Ustazah minta disematkan doa untuk jual rumah biar cepat laku. Biar aku belum lagi sampaikan di video aku sehingga aku yakin gak ada yang hafal. Kayak mana mau nyematkan? Mereka gak bakal nyatat. Hutang aku buat fitih ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Aku buat fitih hutang ya. Kalau sholat sambil nutup mata gimana hukumnya? Sholat sambil tutup mata dan kemudian tutup bibir itu hukumnya adalah makruh ya. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir ya. Buka mata, buka bibir ya. Nah makruh betul ya. Besok yaumul bid ya. Besok yaumul bid ya teman-teman ya. Puasa Daud gak ada batasan minimalnya ya. Boleh latihan 2 minggu dulu, sebulan boleh ya. Siap Mbak Umi Siti ya. Za makan tiba-tiba dengar azan, jawab sambil makan gak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau niat sholat taubat gimana? Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja ya. Oke, Ustazah, doa cepat dapat kerja. Kalau mau doanya adalah Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Nah, artinya adalah Rabbishrahli sodri. Halo Mbak Livi, ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dan lepaskan kekakuan dari lidahku. Nah, itu doa biar dapat kerja atau wawancara kerja ya. Mbak Virgo belum, Mbak Virgo. Ada. Puasa yang mulbit, utang puasa kalau jumlah rakaat. Kalau lupa jumlah rakaat sholat sujud sahwi teman-teman. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa jumlah rakaat sholat kita. Misalnya kita ragu nih, rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu. Nanti sebelum salam kanan kiri kita sujud. Allah. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid kita sujud. Allahu akbar. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya Allah, wa la yashu. Kemudian Allahu Akbar, duduk kayak biasa, Allahu Akbar lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, baru salam kanan, salam kiri ya, teman-teman ya. Salam kanan, salam kiri ya. Itu doa supaya dapat kerja ya. Oke, Ustazah, zikir baiknya mulut gerak atau dalam hati. Kalau zikir itu boleh dalam hati, boleh gerak. Tapi kalau untuk baca Al-Quran itu kalau bisa suara macam aku ngomong. Karena baca Quran itu kalau dalam hati terus nanti nggak bakal bisa-bisa. Kan perlu kita kha, ha, da, za, za, ya kan? Nah, oke. Ustazah, memblokir nomor HP teman yang suka julid, lanjutkan, merdeka, enggak ya. Jadi kalau kita terganggu dengan mereka, misalnya akan membuat hati kita gelisah dan tersakiti, dan kita juga tidak mau dia berdosa, boleh diblokir. Tapi kalau ketemu, kita nanti tetap sapa aja ya. Sholat jemaah masih boleh rawatib? Boleh teman-teman. Lagi sholat jemaah kan boleh ya rawatib, ya kan? Boleh lah ya. Oh, sholat jemaah masih boleh rawatib. Maksudnya orang sudah sholat berjemaah di masjid. Kita di masjid nggak boleh rawatib, ikuti jemaah ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau mau
Aduh, astagfirullah. Kalau mau kode puasa tapi lupa sisanya berapa hari, ambil yang lebih banyak. Misalnya 7 atau 10 ya, 7 atau 10 ya. Nah, jadi 10 aja ya. Jadi ambil yang paling banyak ya. Ustazah, bikin VT bab hutang dong. Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada ya. VT bab hutang nggak ada ya. Nanti aku buat lagi ya teman-teman ya. Bontang, Ustazah habis sholat langsung istighfar apa sholawat dulu? Ya itu fungsinya beda. Kalau istighfar tujuannya adalah untuk mengampunkan dosa. Sholawat adalah mendatangkan syafaat. Terserah aja yang mana yang mau duluan teman-teman ya. Terserah aja yang mana mau duluan ya. Sehat ya teman-teman semua di sana. Oke. Oke. Kalau Ustazah, nunggu subuh bagusnya zikir, istighfar atau baca Quran. Nggak ada masalah tuh teman-teman. Semua bagus aja ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, sholat rawatib haruskah 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur atau 2 rakaat sebelum setelah zuhur boleh? 2 rakaat boleh mbak, makanya aku bilang 2 atau 4 rakaat, ya kan? Atau berarti boleh 1, boleh 2 ya. Oke, boleh 2 atau 4 ya. Ustazah, bolehkah doa pengen punya rumah sendiri? Wah ini sholat hajat aja, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, lakukan sholat hajat ya. Atau doa di tempat-tempat mustajab ya. Ustazah, bagaimana sematkan doa sujud sahwi? Doa sujud sahwi, coba setelah sholat subuh, baca yasin setelah sholat subuh, dan maghrib. Sunnah teman-teman ya. Sunnah teman-teman ya. Jadi baca yasin habis subuh itu sunnah. Nah, kalau bersin waktu sholat makruh nggak? Batuk, kemudian bersin, kemudian batuk, bersin, kemudian flu, kemudian berdehem, kemudian sendawa, kemudian itu semuanya mubah, boleh. Jadi tidak membatalkan sholat, termasuk menggendong anak dalam sholat ya. Lagi sholat kita gendong anak, ya lagi sholat kita gendong anak misalnya gitu ya. Jadi kalau terdesak itu sesuatu yang dibolehkan, ya kan? Oke. Ustazah, iya baca surat-surat pendek sama tak dengan baca Al-Quran? Sama sebenarnya. Ada dalil yang mengatakan man qara Al-Quran harfan. Siapa yang baca Quran itu 1 huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf ya. Jadi walaupun teman-teman membaca atau teman-teman sekedar menghafal ya, itu hukumnya boleh teman-teman 1 huruf tetap dapat 10 pahala. Mbak Be, assalamualaikum bunda. Oh iya bunda, siap bunda, kelar live-nya cepet ya Kak Nafisa ya, jazakallah. Oke, mau cerita aku tadi pagi ya guys, nggak jadi deh, takut deh. Siap ya Kak Nafisa, sehat selalu di sana ya Kak. Ustazah, sedekah subuh seminggu dikumpulin, pas Jumat dikasih ke anak untuk jajan, boleh nggak Ustazah? Dikasih anak untuk jajan. Jadi sedekah subuh itu bebas teman-teman ya. Iya bebas kalau sedekah subuh itu. Aku ngintip Mbak Umi, tahu aku ngintipnya dengan hembusan nafas. Nggak bisa kan Nafisa tuh lari dari aku. Wah, aku hembusan nafas, guys. Lagi ngafal pun aku ada hembusannya gitu ya. Nah, terus kalau sedekah subuh itu bebas ya, teman-teman. Sedekah subuh itu bebas ya. Jadi dia bisa dikasih ke anak, dikasih ke orang tua ya, kemudian dikasih ke keluarga, dikasih orang ke orang yang mapan pun gak ada masalah ya. Jadi tadi saya ngintip enggak dapat laporan aja lah. Ya karena aku nih intel ya, jangan macem-macem jalur langit ini ya. Ustazah, kalau haid boleh potong rambut enggak? Tidak ada dalil yang melarang wanita haid potong rambut, potong kuku ketika haid, enggak ada masalah ya. Ustazah, apakah batal jika dalam sholat? Ustazah, sholat tidak khusyuk apakah batal?
Sholat tidak khusyuk apakah batal? Nah, teman-teman semuanya, sholat itu tidak khusyuk dia tetap sah. Selagi teman-teman masih dalam kondisi melakukan rukun sholat. Selagi Al-Fatihahnya dibaca ya, maka teman-teman bisa sah sholatnya. Cuman nggak khusyuk aja. Ya kan, baca Al-Fatihah ingat masa lalu, baca Al-Fatihah ingat yang lain ya, itu sah saja teman-teman, nggak ada masalah. Tetapi teman-teman jadi tidak khusyuk dalam sholat. Biasanya orang yang tidak khusyuk dalam sholat, efek sampingnya dia tidak menikmati ibadah sholatnya. Kalau dia tidak menikmati, maka dia sulit istiqomah, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan ke makanan kucing boleh nggak? Boleh sekali ya. Sedekah subuh diberikan ke makanan kucing itu boleh ya. Apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah itu namanya adalah sedekah. Ya, termasuk sedekah ngasih makan semut di dalam lubang, ya ngasih makan kucing itu sedekah ya. Ustazah, niat puasa cara Al-Fatihah ke orang yang masih hidup, wasilah aja. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini sehatlah orang tua saya, ya taatkanlah suami saya gitu ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan itu bisa. Zah, sedekah subuh apa aja Ustazah? Sedekah subuh itu dalam bentuk uang, boleh. Masukkan uang ke bakul kotak amal ya, 2000 2000 2000 2000 2000 2000 gitu ya. Nah, teman-teman masukkan ya, atau teman-teman di rumah aja juga boleh ya. Di rumah teman-teman sedekah 2000 2000 2000 2000 2000 lalu teman-teman berikan kepada orang lain ya, itu boleh ya dalam bentuk uang ya. Zah, wajibkah rambut bayi dicukur? Tidak wajib, akikah sunnah muakkad ya teman-teman ya. Uang pensiun tidak wajib keluarkan zakat ya teman-teman ya. Kalau waktu haid baca zikir pagi sore boleh nggak? Wanita haid itu nggak ada masalah zikir. Wanita haid nggak ada masalah untuk sholawat, mengingat hafalan, muhasabah diri, kemudian baca yasin, sekedar kirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Yang dilarang wanita haid itu, yang dilarang hanya sholat, ya kan? Kemudian puasa, kemudian tawaf, kemudian berhubungan badan, ya kan? Oke, gitu ya. Ustazah, kalau ada yang gatel lagi sholat, gimana cara menggaruknya? Garuk aja, nggak ada masalah ya. Usahakan ditekan lebih keras. Kalau terlalu gatel, usahakan jangan lebih dari 3 garukan. Kalau lebih dari 3 nanti dapat makruh. Dan berlebih-lebihan lagi nanti takutnya sholatnya batal. Oke? Saya juga toko sendiri, boleh tidak sholat di depan supaya pemberi tahu baru saya sholat? Silahkan. Mbak buka toko, lalu Mbak sholatnya di depan toko. Tujuannya apa Mbak sholat di depan toko? Supaya nanti orang tuh nunggu kalau Mbak lagi sholat. Jadi dia nggak teriak-teriak manggil Mbak. Itu bagus Mbak ya. Ustazah, mushaf Al-Quran lagi haid pakai sarung tangan boleh? Boleh, karena larangannya itu hanya layamasuh. Tidak boleh pegang, kecuali orang yang suci. Tidak ada larangan layakra, tidak boleh baca. Tidak ada larangan itu. Jadi yang dilarang itu hanya layamasuh. Tak boleh pegang, tidak ada larangan layakra. Jadi Quran itu tak boleh dipegang, boleh dibaca. Jadi teman-teman boleh pakai sarung tangan atau pakai pensil. Ingat, walaupun ada sesebagian yang tetap menyampaikan nggak boleh baca. Tapi itu perbedaan pendapat. Kalau kita perhatikan secara jumhur, tidak ada larangan membaca. Yang larangan itu cuma memegang saja. Jangan dipegang. Makanya guru ngaji tetap ngajar ngaji, nggak masalah. Nah, atau teman-teman baca Quran yang bercampur dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ustazah, sedekah subuh diberikan ke anak atau suami untuk ongkos bisa, nggak ada masalah. Sedekah itu bebas, tapi jangan ke anak terus. Kalau ke anak terus nanti kita sedikit orang yang kita senangkan. Kalau bisa kan kita itu, tetap gini ya teman-teman ya. Semakin banyak orang yang kita senangkan, semakin besar keberkahan hidup kita, ya kan? Oke, Ustazah boleh nggak kalau niat sholat diulang-ulang? Nggak usah, nanti teman-teman terjebak was-was. Ya, aduh udah bener belum ya? Diulang lagi, udah bener belum ya? Diulang lagi, udah bener belum ya? Diulang lagi ya, tidak usah. Ya, teman-teman lanjut aja sholatnya ya. Hukum foto diri dibuat kartun. Kalau kartun, karikatur nggak apa-apa. Lagian kalau foto itu nggak apa-apa. Karena foto itu bukan dari hasil imajinasi. Jadi kalau foto itu dibolehkan. Walaupun ada sedikit saja yang melarang. Ya.
Oke, sedikit saja yang melarang ya, cuman banyak sekali yang membolehkan kalau foto. Nah, beda dengan lukisan, beda dengan patung. Kalau patung itu diharamkan, hanya sedikit saja yang membolehkan ulama ya. Majmu' Syarif bacanya sambil lagi haid nggak apa-apa. Majmu' Syarif lagi haid nggak masalah. Ustazah, bolehkah ziarah? Ziarah gimana? Ustazah lagi datang bulan, ikut pengajian di musola, boleh nggak? Dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat ya, teman-teman ya. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk musola. 7 langkah aja udah berdosa. Yang kedua adalah boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana. Ada yang bilang boleh, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Silakan teman-teman mau ikut mazhab yang mana. Ya, Ustazah kalau wudhu berurutan tapi ada yang kelewat, boleh nggak? Nggak boleh, karena syarat wudhu itu harus tertib. Coba ingat rukun wudhu yang terakhir, tertib. Wudhu itu yang pentingnya adalah niat. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Lalu kemudian yang paling wajib itu hanyalah basuh muka, kemudian tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib teman-teman. Nah, sementara telinga, kumur-kumur, cebok, masukkan air ke hidung, itu semuanya sunnah. Jadi itu harus berurutan. Nggak boleh niat, tangan, kepala, kaki, itu nggak bisa ya. Jadi wudhu itu harus berurutan. Yang wajib dibasuh saat wudhu hanya muka, tangan, kepala, kaki. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku juga lagi memikirkan terlalu banyak follower baru yang belum mengejar video-video lamaku yang 1.700-an video itu, sehingga masih banyak yang bertanya hal-hal yang sudah lama kita bahas. Nggak apa-apa, ini menjadi salah satu bentuk dakwah kita sampai paham, karena follower baru terus berdatangan, teman-teman baru kita terus berdatangan, sehingga mereka banyak menanyakan hal-hal yang mesti kita jawab ya teman-teman ya. Oke, basuh hidung kelewat. Oh, hidung ini nggak wajib mbak. Hidung ini sunnah saja. Nggak pakai hidung pun nggak apa-apa. Nggak pakai hidung pula. Nggak pakai apa namanya nih? Nggak pakai basuh hidung nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita akan jawab sampai paham ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir seriusan, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku sering kajian. Nah, teman-teman kalau seandainya teman-teman nanti ikut kajian aku dan terlambat, teman-teman boleh subscribe channel aku. Aku punya channel yang subscribernya udah 300.000 orang berkumpul di situ. Bahkan yang ketinggalan tanya jawab di sini aku akan tampilkan di channel aku, karena di channel itu bisa video panjang. Teman-teman subscribe aja channel aku, namanya persis seperti nama TikToknya aku. Ya, Ustazah. Iya, Ustazah berarti lagi haid boleh baca Quran di handphone? Boleh. Ustazah lebih utama berzikir atau solawat? Dua-duanya utama. Lakukan aja ya, lakukan aja bergantian ya. Ustazah doa dengan bahasa Indonesia boleh nggak? Karena belum hafal. Doa dengan bahasa Indonesia boleh aja teman-teman, nggak ada masalah ya. Oke. Suami berzina, halo Mbak Mama Ica, berkali-kali, apa masih bisa dimaafkan atau tidak Ustazah? Lebih tepatnya adalah bukan soal maaf, soal apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Kalau dia berzina, Mbak harus terus mengingatkan. Kalau Mbak nggak mengingatkan, Mbak akan berdosa. Karena mendiamkan kesalahan berarti sama dengan melakukan kesalahan. Kira-kira Mbak sanggup nggak mengingatkan terus? Kalau dia masih jadi suami Mbak, dia berzina dengan orang lain, dan kemudian dia membutuhkan nanti pelayanan Mbak, Mbak harus tetap melayani. Mbak tidak boleh menolak, walaupun dia seorang pezina. Nah, kalau Mbak tetap siap melayani, walaupun dia udah berzina dengan orang lain, kemudian Mbak tetap bersabar dan mengingatkan terus, bertahanlah. Tapi kalau seandainya Mbak nggak sanggup melayani karena dia adalah pezina, kemudian Mbak
nggak sanggup mengingatkan karena Mbak takut dan akhirnya terjadi hina menghina, Mbak boleh berpisah. Intinya adalah lakukan apa yang Mbak lakukan untuk mendatangkan ibadah kepada kita. Ya, jadi kalau seandainya masih tetap dipertahankan dan kita masih bisa ibadah berbakti sebagai istri, silahkan teman-teman ya. Tapi kalau kira-kira dengan itu kita nggak bisa ibadah, ya teman-teman boleh tinggalkan ya. Ustazah, gimana dengan lupa ayat lagi sholat? Yang penting nggak lupa Al-Fatihah. Kalau yang lupa itu cuman seperti ayat pendek, itu lupa, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lupa langsung aja ruku, nggak ada masalah. Ustazah jelaskan talak 1, 2, dan 3. Nah ini udah sering aku jelaskan di video di live aku atau di channel aku. Aku jelaskan sekilas, teman-teman yang nggak sempat, yang nggak nangkep, yang nggak paham kalau aku jelaskan tentang talak ini, teman-teman boleh pergi ke channel aku atau aktifkan notifikasinya dan klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan notifikasinya. Talak 1 itu kalau suami udah ngomong 1 kali, ku talak engkau. Oke. Nah, nanti talak 1 masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan itu dia bisa rujuk. Ya, rujuk gitu aja. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada mahar gitu. Nah, dilakukan kedua kali. Setelah rujuk dia bertengkar lagi, ribut lagi. Ku talak kau, terjadi talak 2. Talak 2 sama dengan talak 1, masa idahnya 3 bulan. Selama 3 bulan dia boleh rujuk. Tanpa kalimat rujuk, damai aja, nggak apa-apa. Nah nanti setelah 3 bulan, kalau mau rujuk, dia harus nikah ulang dengan suaminya. Talak 1, talak 2 ini persis sama. Ya, masa idahnya 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau dia nikah dengan orang lain, dia berzina. Jadi dalam 3 bulan itu mereka boleh rujuk. Oke? Nah, talak 1 dan talak 2 sama. Masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan mereka boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau nikah lagi mereka harus nikah ulang. Nah beda dengan talak 3. Kalau talak 3 perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Lalu kemudian dia boleh diceraikan dengan orang lain itu. Baru dia boleh rujuk dengan istrinya. Seorang suami yang langsung ngomong talak 3 itu tetap dianggap talak 1. Karena dihitung kali bukan jumlah ketika dia ngomong talak. Masalahnya talak itu ada 2. Yang pertama adalah talak sorih, talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau, itu talaknya jelas. Nah yang kedua ada namanya talak kinayah. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi sama engkau, aku nggak suka sama kamu, kita pisah aja lah. Itu namanya talak kinayah dan itu tetap jatuh talak. Hati-hati laki-laki, ketika laki-laki ngomong talak itu jatuh talak. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ngomong talak tidak akan jatuh talak, ya, tidak akan jatuh talak. Jadi perempuan kalau mau talak dia harus pergi ke pengadilan dan kemudian hakim yang akan menjatuhkan talak untuk suaminya. Teman-teman itu ngomong langsung, tidak harus ngomong langsung. Boleh namanya talak kinayah. Ya, dia ngomong ke teman kita, bilang sama kakakmu aku nggak mau lagi sama dia. Dia ngomong ke mak kita, bilang sama anakmu aku tak mau lagi sama dia. Atau jemput adikmu ke sini, itu termasuk talak. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman untuk talak ini. Talak ini harus paham, zakat harus paham, jamak sholat harus paham, cara sholat yang benar harus paham, talak harus paham. Ya, kemudian doa-doa mustajab harus paham ya. Ini pelan-pelan kita belajar ya. Nah ini teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau mau tahu tentang jama, ini aku udah buat 1800 video. Teman-teman coba lihat TikTok aku pojok kiri atas, ini ada video yang dilihat 7 juta orang. Ini tentang jama ya teman-teman. Ada video sebelumnya yang udah dilihat 10 jutaan orang tentang jama. Kalau ngomong ke tetangga tetap jatuh talak. Ngomong ke tetangga tetap jatuh talak. Aku buat ini buat teman-teman semua. Buat siapa lagi ini? Kadang-kadang aku baru habis subuh aku buat. Kadang-kadang ya kayak gitulah. Teman-teman lihat ini atau gabung ke channel aku ya teman-teman. Nah di situ banyak sekali tentang talak, tentang zakat, semuanya lengkap. Tapi tetap akan kita tanya jawab di sini dan santai-santai ya kan. Nah, yang mau jamaah itu ada di pojok kiri atas atau bisa hadir ke live saat aku ceramah
hampir tiap hari ya teman-teman ya. Sesekali libur boleh lah ya kan. Ustazah, sesudah sholat 2 rakaat 1 kali salam, baca apa untuk melanjutkan sholat lagi? Ya sholawat aja, nggak baca apa-apapun, nggak ada masalah. Oke, teman-teman sudah paham ya tentang talak ya. Talak 1 dan talak 2, salah 1 dan talak 2 itu masa idahnya 3 bulan ya. Dalam 3 bulan itu, kalau dia belum rujuk, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain ya. Tapi dalam 3 bulan itu kalau mau rujuk boleh. Nah, setelah 3 bulan kalau mau rujuk itu harus nikah ulang ya. Talak 1, talak 2. Nah, talak 3 itu lain lagi. Kalau talak 3 itu lain lagi. Talak 3 perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Oke, amalan apa untuk menahan nafsu? Bapak boleh berpuasa sunnah dan boleh berolahraga, Pak. Ya, oke. Ustazah, kalau tidak sholat subuh boleh nggak sholat duha? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi tidak sholat subuhnya itu berdosa besar. Ya, oke. Ustazah, saya diusir suami dari rumah, pintu dan pagar digembok, sehingga saya tidak bisa masuk rumah. Bagaimana hukumnya? Itu udah talak, Mbak. Jadi kalau istrinya, suaminya udah ngusir, itu udah jatuh talak. Silakan pulang ke rumah Mbak, diam dulu. Sampai lebih kurang 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan, keluarga harus bicara. Ini gimana? Anak saya diusir. Kemarin dijemputnya baik-baik. Sekarang diusir. Keluarga harus bicara. Kalian mau damai atau tidak? Kalau mau damai, maka dia harus nikah ulang. Ya setelah 3 bulan. Tapi kalau dia belum damai, boleh diurus surat pisahnya. Ini kalau laki-laki yang ada ngusir istri dari rumah, ini dahsyat ini teman-teman ya. Idealnya kalau laki-laki punya masalah dengan istri, dia yang harus keluar dari rumah. Ya, dia keluar, kalau laki-laki keluar aman. Ini kalau perempuan keluar tidak aman. Terjadi apa-apa dengan istri antum, nanti antum yang akan menyesal ya. Laki-laki ayolah jadi laki-laki pemberani, bijaksana, jangan kayak gitulah ya kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau talak 3 ada masa idahnya. Talak 3 itu perempuan harus nikah dulu dengan orang lain ya. Setelah nikah diceraikan dulu baru bisa balik. Ya, kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Oke. Ustazah, jangan sampai nanti kanal ini dianggap kanal jeritan hati wanita ya. Jadi laki-laki baik-baik lah ya. Jeritan hati wanita. Astagfirullahaladzim. Ustazah, saya diimamkan sama suami. Karena saya marah kalau saya ngomong selalu dibilang cerewet dan ceramah. Suami ikut diamin. Maksudnya apa Mbak Umi Kalsum? Kalau istri yang keluar rumah tidak jatuh talak. Kalau istri yang keluar rumah tidak jatuh talak. Tapi kalau diusir itu jatuh talak kinayah namanya. Talak secara tidak langsung. Ya kan? Nah, oke. Kalau istri yang keluar tidak jatuh talak, istri jangan keluar rumah lah. Jangan pernah keluar rumah teman-teman. Repot teman-teman nanti. Biar dia keluar. Tunggu masa di mana dia bosan keluar sendiri nanti itu. Kalau ditinggal 5 tahun tanpa nafkah lahir batin, bolehkah saya nikah lagi? Oke. Mantap pula ya. Ditinggal 5 tahun tanpa nafkah lahir batin itu tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Karena talak itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, suaminya yang minta cerai. Kedua, istrinya yang menggugat cerai. Ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya adalah meninggal. Jadi ditinggal 5 tahun, kemudian tidak dinafkahi lahir batin, Mbak boleh nikah dengan orang lain, tapi Mbak harus urus surat cerai dulu. Ya, Mbak harus gugat dulu dia ke pengadilan. Setelah nanti Mbak gugat, keluar surat, jarakkan 3 bulan baru Mbak nikah. Oke? Karena 3 bulan itu masa idah. Oke? Nah, jadi Mbak urus dulu surat cerainya Mbak. Karena itu nggak jatuh cerai, mau Mbak nggak dinafkahi 5 tahun pun tidak jatuh cerai. Oke. Zah, apa hukum dayus? Dayus itu adalah, pernah dengar kata-kata dayus nggak teman-teman? Dayus itu adalah seorang suami yang tidak risau, tidak cemburu kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain, kalau istrinya chat-chat sama orang lain, kalau istrinya itu ngobrol sama orang lain, berduaan sama orang lain, buka aurat, dilihat auratnya, dia santai aja.
itu dayus ya. Dayus itu tempatnya di neraka. Harusnya laki-laki itu risau kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain ya kan. Kalau istrinya itu dekat sama orang lain, dia itu adalah dia harusnya cemburu. Termasuk orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran ya, yang kemudian mengizinkan anaknya itu buka aurat, ya mengizinkan anaknya itu berdua-duaan, itu adalah dayus. Dayus seorang bapak yang tidak cemburu kalau anak gadisnya didekati oleh laki-laki lain. Oke. Kalau istri juga ada dayusnya, ya sama. Cuman dayus ini identik dengan laki-laki karena kenyataannya perempuan yang paling banyak auratnya. Ustazah, bisakah gimana anak saya udah 40 tahun belum menikah, dosa enggak? Mbak Darman, Mbak Atika, usia 40 tahun belum menikah, dosa enggak? Selagi dia tidak terjebak dalam kemaksiatan. Dia tidak berzina walaupun dia belum menikah. Dia mampu menahan syahwat walaupun dia belum menikah, ya dia tidak berdosa. Iya kan? Rabiatul Adawiyah tidak menikah juga menjadi ahlu surga. Ya, teman-teman ya. Jadi intinya adalah hukum nikah itu ada berapa? Masih ingat? Ada 4 ya. Pertama adalah wajib hukumnya menikah. Kalau dia sudah mapan dan dia tidak sanggup menahan nafsunya, nah dia wajib nikah nih. Ya, gitu ya. Nah, ini. Yang kedua adalah hukumnya sunnah nikah. Kalau dia sudah mapan, tapi kalau dia tidak menikah, dia tidak terjebak kepada zina. Jadi dia udah mapan, tapi kalau nggak nikah nggak apa-apa, dia nggak akan berzina. Ini nggak wajib nikah, ini sunnah saja nikah. Kemudian yang keempat, ada hukumnya makruh menikah. Nah, ini tidak dianjurkan menikah, yaitu laki-laki yang tidak mampu menafkahi, dia belum kerja, tapi dia nggak mampu menahan syahwatnya, ya maka dia tetap tidak dianjurkan menikah, walaupun dia udah tidak mampu menahan syahwatnya. Maka ini bukan dianjurkan nikah, tapi dianjurkan berpuasa dan berolahraga. Kemudian yang keempat adalah haram menikah, yaitu saat kita punya penyakit, ya kan, punya penyakit ya kayak gitulah. Jadi 40 tahun belum menikah selagi dia tidak zina enggak ada masalah. Ustazah, bisakah sholat perempuan jadi imam untuk anak ketika laki-laki tidak di rumah? Boleh aja, satu imam satu makmum, enggak ada masalah ya. Ustazah, gimana hukumnya ibu sendiri yang nyuruh anaknya pacaran? Ya dosa dua-duanya. Ya, dosa dua-duanya. Ibu menyuruh anak pacaran. Nah itu problem. Nanti aku buatlah videonya lah, biar kena ibu-ibu tuh yang kayak gitu, iya kan? Aku kan ngenak-ngenakkan ibu-ibu aja. Kerja kamu apa Nel? Ngenakkan ibu-ibu, ya kan? Anaknya tak pacaran dia pusing, anaknya pacaran dia senang. Dibilang-bilangnya malah sama orang. Itu dosa guys. Anaknya pacaran berdosa, emaknya pun berdosa. Kenapa emaknya berdosa? Dia kena satu kaidah usul, al-wasilatul haram haram. Ya, yang mendiamkan, yang menghantarkan kepada keharaman haram. As-sukutul haram haram, yang mendiamkan keharaman adalah haram. Aku buatlah videonya guys, biar bisa aku sama mak-mak. Tak terbayang aku. Iya kan? Nah kayak gitu ya. Sudah larang tapi susah, nggak apa-apa. Yang penting la haula wala quwata illa billah. Apa itu ya? Di handphone yang ini guys, kamera ini. Tapi apa ya ini ya? Aku nggak ngerti lah ini. Dari mana lah bunyi kameranya nih? Curhat pula aku jadinya. Ya, jadi kayak gitu pokoknya. Jadi kalau yang penting udah mengingatkan, dia mau atau tidak nanti urusan dia dengan Allah. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan lagi nyuruh-nyuruh anak pacaran. Kalau ta'aruf boleh nggak Ustazah? Kalau ta'aruf boleh, tapi harus paham apa itu ta'aruf. Ta'aruf itu bukan ngomong-ngomong lagi apa, di mana, udah makan belum, I miss you, I love you, bukan gitu ta'aruf. Ta'aruf itu ngomong, teman-teman. Yuk kita ngobrol. Ada emaknya, atau ada kakaknya tadi ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita ini mau nikah. Kira-kira kalau aku kerja gimana?
Kira-kira kalau aku udah tua, emakku tinggal sama aku karena aku anak satu-satunya gimana? Kira-kira kalau aku suka mutasi, kamu ikut atau tinggalkan kerjaan kamu? Kira-kira kita mau ngontrak dulu atau gimana? Berapa lama kita tinggal di rumah orang tua kita dan berapa lama akhirnya kita punya rumah? Pindah. Itu yang dibicarakan, bukan eh I miss you, setelah nikah ambiar, nggak ada yang kenal ya, nggak saling kenal. Jadi itu ya teman-teman ya, oke? Paham ya? Oke, udah gitu buat video guys. Wah, siapa yang menyuruh anaknya pacaran berdosa? Ngeri ya. Langsung tak kajuk-kajuk emak. Ustazah, kalau ta'aruf nggak ada batasnya. Cuman tidak boleh ta'aruf di atas ta'aruf orang lain. Jadi kalau kita sudah ta'aruf dengan seseorang, mau ta'aruf dengan orang baru, harus putuskan tidak mau dengan orang yang lama. Ya. Suamiku kalau udah ngambek lama, memang agak lain berarti dia mbak. Ya, karakter orang tuh beda-beda. Ya, nggak masalah itu. Yang penting jangan lebih dari Senin dan Kamis ya bang, bilang gitu. Bentar ya, ta'aruf, pacaran. Ya gitu. Jadi kalau ada nanti orang yang dia mendiamkan suaminya, suaminya ngambek lama-lama, bilang sama dia, bang kata Ustazah Nela, tidak boleh tidak bersapaan lebih dari hari Senin dan Kamis. Kalau lebih dari hari Senin dan Kamis, malaikat tidak akan mengangkat amal kita ke langit bang. Jadi kalau abang mau marah sama aku bang, ayolah kita atur waktunya bang. Jumat, Sabtu, Minggu kita bayan lagi bang. Selasa kita boleh gas lagi bang. Nanti Rabu kita bayan lagi bang. Kamis jangan bang. Jadi intinya adalah bukan kayak gitu. Intinya adalah teman-teman berusaha untuk berbaikan itu tidak boleh tidak bersapaan melebihi dari 3 hari ya. Kalau lebih dari 3 hari itu hukumnya nanti amalan kita tidak akan dibawa ke langit ya. Tidak akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, marah diatur. Iya. Jadi ya, teman-teman ya, jadi usahakan seperti itu. Suami aku susah banget minta maaf, nggak apa-apa, kita yang minta maaf. Ingat orang bisa berubah kok. Sekarang dia gaya-gayaan nggak mau minta maaf, akan ada satu waktu di mana dia berubah dan mengetahui bahwa mbak lah yang paling baik gitu ya. Oke, kalau marah gitu bisa diatur ya, Masya Allah. Ustazah, urutan sholat tahajud, hajat, taubat nggak ada masalah. Terbalik-balik pun nggak ada masalah ya. Terbalik-balik pun nggak ada masalah, ya. Terbalik-balik pun nggak ada masalah. Oke. Halo Mbak Yeyet, Ustazah, bagaimana marah bisa ya? Ustazah, kalau suami kita daftar. Aduh, bentar ya kecepatan. Ustazah, saya minta cerai dan suami setuju dengan ucapan kakak ucapkan aku talak 3 dan kembalikan kamu. Ceraikah itu? Ya, itu udah cerai mbak. Nanti dalam 3 bulan mbak boleh rujuk. Nah, setelah 3 bulan kalau mbak mau rujuk, mbak harus nikah ulang. Ya, jadi bertenang dulu 3 bulan ya. 3 bulan itu mbak boleh rujuk. Nah, nanti setelah 3 bulan kalau mau mbak rujuk harus nikah ulang ya. Oke, Ustazah, kalau suami kita daftar gugat talak ke pengadilan, udah jatuh talak kah itu? Belum sampai turun suratnya kalau dia versi pengadilan ya, dia datang ke pengadilan. Karena nanti kalau suami yang mengajukan talak itu ada uang iddah, uang mut'ah ya. Ustazah, bolehkah murotal al-kafi ketika Jumat saat lagi haid? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nabi Yunus dalam perut ikan kah? La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ustazah, saya udah berusaha bareng suami. Uang saya sisihkan untuk sedekah. Kami tanpa suami tahu. Nggak apa-apa. Yang penting ada usaha mbak di situ dan itu termasuk uang mbak sendiri. Ustazah, orang yang bersampingan rumah dengan musola, maka wajibkah sholat di musola? Kalau perempuan tidak wajib sholat di musola.
Jadi memang sebaik-baiknya perempuan adalah sholat di rumahnya. Tapi ada dalil lain yang menyebutkan izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh di masjid dan boleh di musola ya. Ustazah, suami saya selingkuh berkali-kali, tapi kenapa hidupnya tetap enak? Nauzubillah, suami Mbak sedang dalam masa istidroj. Ada orang yang selingkuh berkali-kali, tapi hidupnya tetap enak, berarti dia dalam masa istidroj. Istidroj itu adalah Allah biarkan dia melakukan dosa, Allah enakkan hidupnya. Kau maksiat, dikasih rezeki. Kau tak sholat, dikasih rezeki. Kau tak ibadah, dikasih rezeki. Kau selingkuh, dikasih rezeki. Itu cuma sementara saja. Ya, hatta yataqatta, nanti sampai nikmat itu dicabut secara mendadak. Entah nanti dia akan stroke mendadak, rumah terbakar mendadak, PHK mendadak, bangkrut mendadak. Kita nggak tahu. Kita nggak mengharapkan itu. Kita tentu berharap dia bertaubat sebelum musibah itu datang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke, betul sekali. Bukankah kalau sudah talak 3, kalau mau rujuk harus nikah lagi dengan orang lain? Betul sekali. Cuman kalau sekali ngomong talak 3, itu masih dianggap talak 1. Iya kan? Nah, dia ngomong talak 3 itu masih dianggap talak 1. Ya. Zah, waktu sholat tiba-tiba dari tidal ke sujud, lupa ruku. Gimana cara ulangnya Zah? Kalau lupa kayak gitu, sujud sahwi aja Mbak. Ya, sujud sahwi aja. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Halo Mbak Tini, teman-teman sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam kanan, salam kiri ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oh, subhana man la yanamu wa la yashu. Ustazah, doa agar anak rajin mengaji ya. Doa ya, sujudnya 2 kali, bacaannya 2 kali juga. Ustazah, sama Mbak Bibli. Za, gimana hukumnya seorang ibu menyuruh anaknya cerai? Haram. Ya, nggak boleh. Tidak boleh intervensi seorang tua menyuruh anaknya bercerai. Kecuali kejahatan suaminya atau kejahatan istrinya menghantarkan anak kita kepada dosa besar. Ya, menghantarkan anak kita kepada dosa besar. Selagi kesalahan pasangannya tidak menghantarkan kita dan anak kita kepada dosa besar, itu nggak apa-apa. Kadang ada kasus-kasus anaknya sudah menikah anaknya, dia nggak setuju dengan istri anaknya. Dia nggak setuju dengan suami anaknya. Kan lawak, kemarin dia ridho, sekarang dia suruh orang bercerai. Itu nggak boleh teman-teman. Hati-hati, segera bertaubat. Jangan seperti itu, berubah ya. Ustazah, saya kalau ngomong talak 3 yang jatuh talak 3 Ustazah. Itu pada zaman Abu Bakar. Talak